Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Puasanya lancar kan? Udah Hmm. hari ketiga ya. Ini karena minggu besok ada acara, jadi dimajukan Jumat ya. Ini pada masih bubuk semua ini kelihatannya. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Bang Diego. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin pembacaan buku biografinya Hawking. Jadi kemarin sudah sampai sini. David adalah subjek yang menarik untuk biografi, gitu ya. Dia menjalani kehidupan yang beragam dan penuh. Jadi hidupnya itu dia hidup di dalam dunia karirnya itu kan pertama dia dokter gitu. Dia dokter, dia kan koasnya itu di kapal angkatan laut ya, penyapuran jauh. Kemudian dari psikoanalisis ke psikiater ortomolekuler. Lalu dia menjadi seorang pertapa. Kemudian kembali ke psikiater lagi, lalu menjadi guru spiritual. Ya gini loh, hidup tuh banyak dunia yang dijelajahi. Enggak dari dulu Gojek, jadi akhirnya ya kalau hidupmu monoton, ya enggak menarik untuk biografi. Ya nggak apa-apa Gojek 2 tahun, terus jadi apa gitu, jadi apa gitu. Biar menarik ya, jadi untuk biografi. Jadi untuk peminat dari karya-karyanya Hawking ini wajar jika memiliki keingintahuan tentang hidupnya gitu. Misalnya orang mau tahu kok orang bisa cair kayak begini ya. Eh, kan sekarang itu melalui disiplin-disiplin ini dia akan melayani kemanusiaannya kan. Jadi kamu mau melayani kemanusiaanmu melalui disiplin apa gitu. Jadi bukan kamu hanya sekedar hidup untuk hanya ya kayak 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 hewan kan hidup untuk, tapi hewan pada akhirnya kan dia jadi apa dikorbankan gitu ya. Lah kamu misalnya. Jadi hidup tuh mesti apa upayanya itu kamu mau melayani orang kemanusiaanmu gitu. Ada bidang apa gitu. Jadi itu ya. Jadi biar menarik untuk biografi. Jadi orang ingin tahu gitu.
masa kecil dia seperti apa, orangnya itu seperti apa gitu. Apa yang memengaruhinya hingga menjadi seperti sekarang. Itu yang paling pokok. Jadi pada titik ini kita akan merenung, saya mau melayani kemanusiaan itu melalui bidang apa. Untuk sebuah biografi dapat memanusiakan karakter yang lebih besar dari kehidupan. Kami menemukan seperti yang dikatakan Carl Jung, bahwa kita semua bersama-sama dalam masalah. Atau perkataan Joseph Campbell, kita semua menjalani perjalanan pahlawan dengan tantangan dan gangguannya, sekutu dan musuh, momen tinggi dan rendah. Kita masing-masing memiliki kekuatan dan cacat, kecerdasan dan titik buta. Jadi bodoh ya, istilah bodoh titik buta, blind spot. Kenangan yang menentukan dan penyesalan yang sulit. Bersama-sama kita akan melintasi kehidupan jiwa yang tidak biasa didorong untuk menyadari kebenaran, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi apa ya? Tapi ini kan kembali lagi ke uh, jenis aku itu kan. Kan jenis akunya itu ada tiga jenis kan. Yang survive, ya ini yang adaptif, yang kreatif. Jadi harus sadar posisi dulu bahwa jenis aku ini kayaknya yang mana dari yang tiga ini. Kalau yang survive ini kan kalau bahasa di sana itu ditanggono gitu ya. Yang ditanggung oleh orang lain hidupnya. Yang kemudian ada yang bekerja gumiyuno gitu. Kemudian ada yang kreatif ini yang mefobeteno, mefobeteno, yang mengaktualkan potensinya sendiri dalam kemanusiaannya. Lah mana potensimu itu mana? Itu harus. Jadi potensimu itu mana? Jangan sampai pergi kuliah itu hanya untuk pergi untuk bekerja, tidak untuk mengaktualkan potensimu. Jadi kamu sekolah hanya untuk menjalani proses pengkondisian normal. Pengkondisian normal agar menjadi pekerja itu, agar diterima kerja. Ya seluruh kampus tuh di sinilah. 4 tahun bayar hanya untuk menjalani pengkondisian normal agar bisa bekerja. Jadi itu harus sadar sekarang kamu di mana. Nah, dari sini kan misalnya kalau kita lihat ya, model yang ini
Kan gitu. Yang ini kan dia mefobetena nih. Yang ini sobeteno. Potensi. So itu artinya akan. Potensi. Potensi yang akan. Masa depan. Jadi masa depanmu itu di alam potensi. Bukan di alam tampak. Lalu ini menjadi beteno. Beteno itu artinya masa lalu. Kalau sudah aktual itu dia sudah masa lalu. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini, masa depanmu itu ada di alam potensi. Bukan di alam tampak. Tinggal mampu nggak ini? Mefobeteno ini akan mengaktualkan potensinya. Jadi seluruh alam tampak itu hanya alam akibat. Jadi beteno ini dia hanya akibat. Akibat dari alam tak tampak. Nah, kan gitu ya modelnya. Seperti itu. Jadi banyak orang menderita itu. Yaitu karena jiwanya masih di sini. Akunya itu jenis akunya masih di sini. Belum di yang kreatif. Kan gitu. Tantangan tersendiri ketika kan masih di sini menuju ke sini. Dan sekolah di Indonesia bayangin 12 tahun gitu. 12 tahun itu enggak bergerak masih sebagai titanggono gitu. 12 tahun. Kurang kerjaan gitu ya. 12 tahun hanya mencapai tidak bergerak. Tidak bergerak. Sekolahnya itu ini sekolah apa sih gitu. Kok hanya ngurus jiwa 12 tahun tuh enggak bergerak. Enggak bergerak. Terus di sini. Orang tua terus yang nanggung gitu. Enggak apa ya, enggak bergerak sekolah pun ya enggak. Nanti kalau mau kerja nanti lanjut lagi ke D3 atau lah dikerjain ya. Hidup hanya dikerjain gitu. Ya kan? Buang-buang buang-buang uang negara gitu. Dan buang-buang usia seluruh generasi. Buang-buang 12 tahun. Bayangkan, tidak gerak sama sekali. Jadi kurikulum sekolahnya itu tidak berorientasi jiwa, tapi berorientasi konten materi. Itu sebuah apa? Kebodohan sebenarnya. Sebuah kebodohan. Karena kenapa? Nggak ngerti tentang aku. Tidak mengerti. Gitu ya. Jadi ada titik buta kolektif pada aku gitu. Titik buta. Titik buta kolektif
pada aku. Karena nggak tahu jenis aku, kemudian tuh nggak, yang nggak ada tujuan sebenarnya ini. Jadi sekolah ini tidak ada lagi tujuannya pada jiwa. Sekolah ini hanya tujuannya itu sebagai kontrol sosial saja, tidak lebih, tidak lebih. Seperti itu. Nggak bisa berpikir, nggak ngerti tata bahasa, nggak bisa argumentasi, gitu ya. Ya gimana mau mefobeteno gitu, gimana? Nggak ada, titik buta namanya. Jadi sekolah pun juga bahkan dia tidak tahu kehidupan jiwa gitu, nggak ngerti, nggak ngerti sama saya. Jadi dia nggak ngerti. Terus kita bilang itu sekolah gitu, ya kan? Nah, kehidupan jiwa tiga jenis ini. Bisa nggak 12 tahun pertama itu mengatasi ini? Dari sini langsung ke kreatif gitu. Harusnya bisa. Harusnya. Dan ini juga sih apa ya? eh Masyarakat ini juga masyarakat yang masa bodoh sebenarnya gitu. Masyarakat yang apa, kalau bebal dengan ilmu, bebal, maksudnya bebal itu nggak mau peduli dengan itu. Jadi dia pokoknya kerja aja. Artinya nggak, tapi posisinya sebenarnya itu titik buta tadi, ya, titik buta dengan diri, titik buta. Dan itu kita harus segera atasi. Di sini ada tulisan bagus ya, bahwa psikoanalisis bukan psikologi gitu. Itu dua disiplin yang berbeda. Psikoanalisis itu sains subjektif, psikologi sains objektif. Nah, psikologi itu berarti bukan, nah, mengerti jiwa. Yang mengerti jiwa itu sains subjektif gitu. Sains ini jiwa. Sementara sains objektif itu adalah pikiran dan perilaku. Ini objektif. Bahkan di Indonesia, yaitu psikologi itu ya artinya bukan sains jiwa, tapi sains pikiran dan perilaku. Nah, bacaan-bacaan kayak begini ini orang Indonesia itu nggak senang gitu, nggak ngerti titik butanya. Jadi kategori itu fungsinya untuk mengakhiri titik buta. Ya. Kategori itu fungsinya meniadakan titik buta. Meniadakan titik buta. Jadi nggak ada kategori. Jadi kita sendiri itu sudah, kalau ngomongin pendidikan tuh nggak ada lagi kategori tentang jiwa. Gitu ya. Itu penting, itu penting. Jadi kita baca biografi ini, ya titik butanya itu harus selesai.
Dan kalau sudah selesai titik buta, artinya dia harus kreatif. Cirinya kreatif, tidak ditanggung, tidak habis waktunya untuk bekerja, tetapi dia berkarya. Dia berkarya. Itu aja sih ukurannya itu. Itu aja ukurannya kalau di PCI gitu. Dia harus bisa berkarya. Kalau belum bisa berkarya, berarti titik butanya masih banyak yang belum diketahui. Masih banyak titik butanya. Dan itu titik butanya itu harus dia sendiri yang selesaikan. Lagi mana mau ngatasi titik buta? Nggak punya bacaan. Nggak punya bacaan. Nggak mau, tidak mengembangkan kebudayaannya. Gitu. Tidak mengembangkan kemanusiaannya. Gitu. Jadi kalau akunya kreatif, pasti dia akan tumbuhkan, dia akan sembuhkan kemanusiaan. Jadi ya gimana, nggak apa ya, kerja kebudayaan itu juga orang nggak ngerti bahwa namanya kebudayaan itu adalah bahwa aku itu yang mengembangkan, memaksimalkan potensi dari kemanusiaan. Kan gitu. Oke ya. Jadi teman-teman perlu tahu kehidupan jiwa dan perlu baca buku-buku yang kayak begini ini. Jangan jangan nggak baca buku. Kamu nanti kalau nggak baca buku itu banyak titik butamu yang belum kamu sadari. Mulai harus punya perpustakaan di rumah. Nggak bisa enggak itu. Harga mati. Apalagi orang Islam. Wah, apalagi orang Islam. Di Quran, di Quran tuh 3 kosakata yang paling banyak. Pertama itu Allah. Ini 2000 lebih. Kemudian Rob. Setelah itu ilmu. Setelah itu ilmu. Jadi ilmu itu harus kamu bikin. Jangan kamu hafalin, ngapain hafalin ilmu. Kamu yang bikin gitu. Sebagai upaya untuk mengembangkan kemanusiaanmu. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang harus kamu harus bikin. Ilmu itu kamu harus produksi. Kalau ilah robmu itu clear. Ilmu itu harus sesuatu yang harus kamu produksi. Kenapa? Karena setelah ilahmu itu, Allah, hubunganmu dengan Allah, itu benar, ini kan perkara iman ya. Ini kan iman. Itu belum bisa langsung beramal, harus berilmu dulu. Harus berilmu dulu. Ilmu itu, ilmu yang kamu buat itu terkait dengan potensi kemanusiaanmu yang sudah kamu kembangkan. Gitu. Jadi harus produksi ilmu. Karena itu adalah proses kamu mengembangkan kemanusiaan. Itu baru namanya manusia yang beradab, manusia yang berperadaban gitu. Jangan mau ilmu dibikin orang lain baru kamu hafalin, enggak. Oh, kalau orang lain bikin ilmu, kamu juga bisa bikin ilmu. Kamu harus bikin. Itu ciri kalau hubunganmu dengan Allah itu clear.
Kamu harus bikin ilmu. Kalau enggak, berarti hubunganmu dengan Allah itu belum clear. Belum clear. Berarti kamu masih belum clear tentang aku dan orang. Apalagi ya orang Islam. Peradaban Islam itu selalu, jadi dalam dunia Islam itu dia ada peradabannya ya. Sampai abad berapa? Abad 12. Setelah di peradaban Islam abad 12 itu sudah pindah ke orientasi kekuasaan. Tapi sebelum itu dia orientasinya adalah kalau orang beriman tuh mesti berilmu. Harus memproduksi ilmu. Setiap orang beriman harus memproduksi ilmu. Nggak bisa nggak. Jadi ilmu itu tanda bahwa hubunganmu dengan Allah itu clear. Jadi kalau misalnya kamu nggak suka ilmu, ciri-ciri itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Ciri-ciri keimananmu dipertanyakan. Karena kamu nggak bisa mengembangkan kemanusiaanmu itu tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dulu di peradaban Islam yang jaya, sistem sistem masyarakat itu dia lembaga keilmuan itu hanya ada dua. Ada kutab namanya, kutab. Kutab itu untuk jiwa. Jadi dia sekolah untuk jiwa. Ada kutab. Itu sampai 15 tahun itu dia belajar di kutab dulu. Yang dipelajari tata bahasa, logika, kemudian argumentasi, sama dia belajar perkara-perkara dengan Allah ini. Gitu. Nanti ada lagi satu setelah kutab itu apa ya? Jamiah. Jadi kelompok jiwa. Seperti dulu tata bahasa, logika, kemudian argumentasi itu belajarnya orang gampang. Pelajari aja Quran. Quran itu kompak. Kamu di level kutab ini kamu belajar Quran, kamu pasti harus belajar tata bahasa, logika dan argumentasi kan. Belajar Quran. Jadi dulu itu Quran itu mengawal perkembangan jiwa. Sampai 15 tahun belajar Quran itu level tata bahasa, logika dan argumentasinya. Setelah itu baru mulai masuk ke dalam lagi gitu. Quran tuh mulai masuk ke lebih dalam. Jadi dulu itu orang hanya modal Quran. Modal Quran untuk memproduksi ilmu. Kenapa? Oh, di Quran tuh sudah lengkap. Sudah lengkap baik yang bersifat tauhid maupun yang bersifat untuk memproduksi ilmu mengenai kemanusiaan. Sudah lengkap. Nah sekarang kan enggak begitu pendekatannya. Hafal Quran tapi enggak cinta ilmu. Wah enggak percuma. Bukan percuma ya, maksudnya itu telat gitu. Enggak boleh bilang percuma. Hafal Quran tapi dia enggak cinta ilmu. Lah terus kan yang dikurang kata yang diulang-ulang itu paling banyak 3 ini. Kok bisa enggak cinta ilmu? Kok bisa? Terus kalau nggak cinta ilmu, terus kemanusiaanmu kamu kembangkan dengan apa?
Masa terus apa ya? Mundurnya mundurnya masyarakat Indonesia itu karena masyarakatnya itu kemanusiaannya tidak dikembangkan dengan ilmu yang dia produksi sendiri. Kemanusiaannya dia kembangkan dengan ilmu dari manusia lain yang berbeda budaya. Aduh, nah, muncul lagi ulama banyak setiap hari itu ceramah, tapi tidak ada yang menghasilkan ilmu. Nggak ada. Nggak jelas gitu ceramahnya apa gitu. Jadi ceramah majelis taklim setiap hari, tapi tidak pernah lahir ilmu. Masyarakat tidak punya kemampuan untuk memproduksi ilmu. Kenapa? Karena fase kutab ini dilangkai gitu. Fase apa? Kutab itu kan ini fase ini tidak jelas. Makanya kita mau bikin sekolah di Muna aja, mas. Sekolah untuk jiwa, kelompok jiwa. Tidak ada kelas, tapi level jiwa. Level Titanggono sama yang kerja itu harus belajar. Ini level yang udah master. Suruh bisa bikin ilmu sendiri dia. Makanya dulu ulama-ulama dulu itu pasti ilmuwan. Kenapa? Lah, sistemnya bagus. Bahwa tidak mungkin kita ini bisa berkemanusiaan kalau kemanusiaan itu tidak dikawal dengan ilmu. Jadi fase kutab itu anak-anak itu sudah harus mandiri. Kalau di kampung tuh namanya dia harus apa kolalo gitu ya. Kolalo tuh dia harus sudah tahu kebutuhan sosialnya. Kolalo nih, ini hasilnya ini dia kolalo kecerdasan. Tapi setelah itu baru pandai. Gitu. Tapi ini sesuatu yang saling bukan apa ya, bukan. Tapi ini kompetensi. Kolalo itu yang sudah pandai, tapi dia baru level ya bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaannya. Habis itu baru bangun ilmu. Dia bisa memproduksi ilmu. Dulu ya aku sama Simbah gitu. Pokoknya kamu bisa mandiri aja dulu. Peragaanmu itu kamu bisa ngatasi kebutuhanmu. Itu pandai, jadi level satunya itu kan. Pandai kolalo gitu. Nanti setelah ini baru dia pandai dan dia betul pandai gitu. Maksudnya dia ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi sekolah jiwa itu mestinya mengatasi dua ini gitu lah. Mengatasi apa ciri jiwa yang survive adaptif. Ntar kita mau bikin sekolah berbasis jiwa itu di kampung lah. Kalau di sini ini berat. Kalau di kampung tuh kita masih punya, jadi anak-anak itu ndak ribet karena gramatika kosakatanya tinggal dia ditata. Nah, kalau aku di Jawa kan harus ngembangin gramatika kosakata Jawa. Wah, aku nggak ngerti. Harusnya itu gitu sih. Jadi ya biar orang Indonesia itu semua orang hidupnya itu layak menjadi bahan apa namanya itu bahan biografi gitu. Oke ya. Jadi layak untuk menjadi sebuah biografi. Kenapa? Kehidupannya itu luas. Kemanusiaannya itu. Jadi membangun kemanusiaan itu berbasis ilmu yang kamu produksi sendiri. Nah,
Sekarang kemudian di dalam masyarakat Islam tuh kayak patologis banget gitu ya. Untuk masa depan dunia itu selesai dengan perang, harus ngarahin Israel, nunggu Imam Mahdi, aduh, gitu amat sih, gitu amat. Masyarakatnya itu masyarakat ilmu kok, malah kita mau perang lagi ceritanya itu, nyumbang lagi, kebudayaan nggak dikembangkan. Jadi agama itu mengembangkan kebudayaan, bukan menghilangkan, kan menghilangkan. Karena kebudayaan itu aslinya. Inilah persoalannya itu. Orang itu nggak mengerti kebudayaan. Kebudayaan itu kan bagaimana kemanusiaanmu itu dikembangkan oleh aku gitu. Itu kebudayaanmu itu. Jadi kebudayaan itu aku bagaimana kemanusiaanmu mengalami fase perkembangan yang difasilitasi oleh aku. Itu mestinya kebudayaan itu. Pokoknya kalau habis ada apa itu ya, presiden terlantik lah, aku mau menghadap nih, nggak mau menghadap, kacau ini definisi kebudayaan itu, nggak ada lagi yang diproduksi, nggak ada lagi kemajuan. Karena apa? Orang-orang Indonesia itu tidak mengembangkan kemanusiaannya, tidak mengembangkan kebudayaan kok, hanya yang diproduksi di masa lampau. Jadi gini ya, Tata liatin contohnya. Ini harus dibombardir mumpung bulan puasa. Sengaja bacain grafiknya, apa itu biografinya Hawking itu, biar kamu terpantik, biar orang Indonesia itu sama ini loh. Kamu beliin buku yang 3 itu, Power Force, Dissolving Ego, kemudian satu lagi TLOC. Kalau mau satu lagi yang ini, tak rekomendasiin itu, untuk kamu beli. Karena itu tentang subjektif, tentang jiwamu gitu. Nah, kamu beli yang inti jiwa. Jadi kamu tahu ilmu jiwa itu, oh psikologi gampang, psikanalisis gampang. Kenapa? Aku udah belajar MTLOC. Kamu kalau belajar MTLOC, dua bidang ini kamu bisa ngajar. Tak jamin. Tak jamin. Kalau kamu belajar MTLOC, dua bidang ini itu kecil. Sangat-sangat kecil. Nggak sulit. Kenapa? Kamu tahu. Wong kamu tiap hari mainanmu kok. Bahkan di sini, di dua bidang ini, belum jelas bedanya aku sama orang. Ayo, belum tegas dibedakan. Kalau ini sih sudah, tapi tidak disebut dengan tegas. Masih ketidaksadaran gitu. Apa ketidaksadaran? Jadi kamu harus fokus dengan ilmu tentang aku, sains subjektif. Oh itu kamu lebih maju. Saya itu ngikutin perkembangan psikoanalisis. Buku saya tentang psikoanalisis itu lengkap dari buku tahun 1900-an. Zamannya Freud masih hidup. Kan pendirinya Freud ini. Lengkap saya. Saya ikutin. Udah masih maju PCI aslinya.
Masih maju PCI. Lah kenapa kau maju? Lah gurune mursid Guru kita mursid mursid tentang jiwa kok. Gurunya murabiruh, murabiruh, murabiruh masa ya nggak bisa ngatasi Freud, nggak bisa ngatasi psikologi. Itu belajarnya yang apa? Yang rapih. Jadi kamu harus harus peduli dengan dirimu. Yang ini sebenarnya sains subjektif ini spiritual. Sains objektif itu ini yang baru kemanusiaan, psikologi itu. Psikologi. Dan kamu harus kuasai ini. Buku-bukunya mulai bangun perpustakaan. Kapandu dari Power Force ya. PF, DE, TLOC. Sama satu ini, menuju inti jiwa ini biar kamu optimis. Oh, psikologi psikoanalisis enteng. Aku udah belajar MT-log gitu. Jadi kamu nggak ini ngatasi lah itu, ngatasi. Tiga inilah ya, ini tiga yang pokok. Tambahin satu buat bacaan biar kamu nggak keder dengan psikoanalisis psikologi. Kamu bacaan ini, kamu baca itu. Keder pasti kamu kalau wah, tapi kalau kamu baca ini bisa gampang. Cuma bedain aku sama orang gitu. Jadi mulai sekarang itu tata hidupmu dengan baik. Rencanakan hidupmu dengan baik. Nggak cukup hanya menjadi orang gitu, nggak cukup. Nah ini ya, tak gambar lama. Harus tak munculkan lagi. Yang ini kan diri ini. Yang ini kan aku. Nah, kita ganti dulu. Ini itu aku. Yang ini orang. Nah, gitu loh. Kamu belajar di PC itu ngatasi segala model. Ini itu orang. Nah, gitu. Kamu bisa mengembangkan peradaban. Sangat lengkap. Tekan Kanjeng Nabi. Iyalah, sangat lengkap tekan Kanjeng Nabi. Masa kamu kok enggak apa enggak biografimu hanya satu lembar gitu. Gitu ya. Saya apa namanya? Pokoknya kata Mbah, pokoknya saya terkenalnya lewat kamu aja, wes. Saya enggak usah terkenal, tapi saya nanti terkenalnya lewat kamu. Mau diajarin ilmu futuh. Pokoknya harus ngatasi semua ilmu. Oh, cuma buatan aku gitu. Gitu ya. Jadi biografimu tebal, gitu loh. Dicari orang. Orang rela mempersiapkan diri 6 bulan untuk wawancarai kamu. Gitu. Dan itu kamu mulai ini ya, mulai tata dengan baik. Lama-lama itu PCI nanti akan berkembang menjadi institusi ilmu yang non schooling ya. Ini lagi saya bikinin bahasa. Lama-lama ada ininya sendiri, ada prodinya sendiri. Habis bahasa nanti baru filsafat. Seluruh filsafat dipelajari gampang, atasi. Kenapa? Sebesar kok ngembangin ilmu kok, bikin ilmu.
Masa nggak bisa? Bisa, bisa. Apalagi orang Islam. Itu kewajiban, panggilan imannya itu adalah bikin ilmu untuk mengembangkan kemanusiaan. Nggak mungkin kok kemanusiaan itu bisa kamu kembangin tanpa ilmu, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Wong Barat itu hanya dengan modal aku 499 bikin ilmu untuk mengembangkan kemanusiaannya. Hanya modal modal aku 499. Mereka bikin ilmu untuk mengembangkan kemanusiaan. Kamu yang akunya udah very high in the sky 700, 600, nggak bikin ilmu, awas saja pokoknya. Pokoknya sekarang itu 700 nggak diukur lagi, bikin ilmu. Terserah itu udah pelajarannya gitu. Kenapa harus yang mengaktualkan? Sekarang yang transendensi, yang sudah 500, nggak usah transendensi, kamu laporan bikin ilmu sama saya sini. Saya suruh presentasi dulu dia. Gugup-gugup lah udah. Gugup-gugup lah. Harus digituin. Jiwanya itu harus dinaikin. Karena hanya dengan ilmu kemanusiaanmu bisa kamu kembangkan. Kerapuhan kemanusiaanmu itu bisa kamu atasi gitu. Tanpa ilmu itu enggak bisa. Kamu hanya akan pergi kerja, kamu hanya akan nuntut BPJS, hanya nuntut BPJS. Ini lagi saya lagi menyiapkan ceramah kebudayaan untuk persiapan tahun politik 2024 di kampung saya. Tak ceramain, pakai ceramah kebudayaan, pakai bahasa Indonesia tapi banyak istilah munanya. Masyarakat kok nggak dikembangin, sekolah habis tak kritik. Ini loh contoh yang hanya sekolah 12 tahun itu pun menyesal. Kenapa? Ya saya buang-buang waktu di sana. 12 tahun umurku itu, wah, enggak, saya masih ditanggung gitu. Apa nggak merasa bersalah kalian ini ya? Tiap hari aku datang. Apa nggak merasa bersalah 12 tahun? Setelah itu orang tua aku harus masih nanggung aku. Kenapa? Ya jiwa aku di sini. Kerja pun belum diterima. Kerja apa anak SMA? Mau kerja apa? Gaji rendah. Ini kenapa? Karena sekolah kalian ini tidak mengerti titik buta akan jiwa itu belum selesai. Udah gitu kok dipanggil guru. Itu aja aku udah habis. Pokoknya kepala dinas, kepala sekolah suruh panggil sama bupati. Tak cara main. Tak cara main gitu. Tak cara main, awas saja. Ini lagi saya bikin. Saya susun dari kemarin ini. Saya susun dia. Kalian ini ternyata sekongkol sama setan. Setan kan tujuannya biar ini biar jiwa orang itu di sini loh. Setan kan di sini ini. Kerjanya kan menghalangi biar kemanusiaan itu berkembang dengan ilmu. Nah, di sini berarti sekongkol kalian ini. Ini kalau kayak gini terus saya mau mengajukan negara sendiri lah, negara muna. Nah, ngapain gabung sama masyarakat yang enggak, titik butanya itu nggak pernah mau diselesaikan gitu kan. Aku mau bikin sendiri lah negara muna. Orang muna pasti mau. Aku udah mau minta keistimewaan ini. Minta keistimewaan. Nah, gimana sekolah hanya sampai level Gumiuno gitu. Padahal kan kita hidup di dunia ini untuk mengembangkan kebudayaan. Apa sih mengembangkan kebudayaan? Setiap orang itu mengembangkan kemanusiaannya. Itu kan arti kebudayaan secara kolektif menjadi kebudayaan. Kebudayaan itu kan ciri manusia kolektif kan. Ini loh, ini model udah.
Ini model mana tadi itu ya? Wah, hilang dia udah. Mana tadi itu modelnya? Nah, ini model dari tahun berapa sih? 2019. Ini yang bikin model ini namanya Dr. Bagus Riono. Dr. Bagus Riono itu adalah presiden presiden Asosiasi Psikologi Islam Sedunia, seplanet bumi ngono wae. Seplanet bumi. Ini aku, wilayah aku, ini wilayah orang. Kamu kembangin. Kamu masih takut sama yang lulusan luar negeri. Yalah, sini kau. Gitu. Kenapa? Kita produksi ilmu. Produksi ilmu. Makanya ini PCI udah mulai produksi ilmu spiritual dulu. Pemetaannya udah, S besar S kecil. Dan segala jenis dualitas turun ke bahasa ini dia. Sekarang udah ngembangin bahasa Muna. Wow, tensisnya bahasa muda ada 16. 11-12 lah sama Inggris. Ada 16 tensis. Kemudian nanti habis bahasa baru filsafat. Nanti pasti akan produksi ilmu filsafat. Keharusan nih. Habis itu nanti dari situ filsafat itu berkembang ilmu-ilmu sosial baru yang diproduksi oleh ya peserta MTLOC lah. Peserta MTLOC. Habis itu baru turun lagi menyelesaikan teknologi, ilmu-ilmu kebendaan. Kan gitu strukturnya. Ilmu tauhid, fungsinya ilmu tauhid apa? Mengembangkan kemanusiaan. Amanu wa amilu solihat. Setelah ilmu kemanusiaan selesai, baru pasti butuh alat. Itu turunan dari ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu alat itu. Itu termasuk wa amilu solihat. Setelah beriman, PC ini kan shifting dulu kan, shifting dari S kecil ke S besar. Setelah itu beriman, dia pasti cinta ilmu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kemanusiaannya, bukan untuk dapat nilai 10. Nggak usah dinilai, nggak apa-apa. Yang penting kamu berkembang kemanusiaan. Jadilah budaya, kebudayaan. Jadi hukum, jadi politik, jadi ekonomi. Ini di Muna ini. Di Muna. Tak siram pakai ini ya. Orang Muna kok dibikin hanya yang level 1, level 2 itu ngapain? Titik buta harus diatasi ya. Makanya teman-teman itu yo manut dikit ya. Kamu manut dikit, titik buta spiritual ya, titik buta spiritual. Ini loh, sudah berkali-kali saya itu. Titik buta spiritual. Kamu atasi dengan 3 buku ini gitu loh. PF, TLOC, DE. Ini itu biar titik buta spiritual itu selesai gitu loh. Kok angel temen ya. Kok angel temen sih. Dan kamu jadi tahu gitu. Tambah 1 menuju, tapi ini menuju inti kehidupan tuh bacaan ringan. Camilanmu tuh. Kalau kamu nggak suka camilan tuh 3 ini aja udah. Titik buta spiritualmu tuntas. Cepat tuntasin gitu. Habis itu baru kembangkan ilmu kemanusiaan orang itu gitu. Mau saya inspeksi dulu. Siapa yang belum punya 3 buku ini angkat tangan? THR-nya beliin ini ya. Biar apa? Titik buta spiritual itu selesai. Karena kalau ngobrol dengan saya, pasti itu tentang semua 3 buku ini tuh saya udah klotok. Udah. Nggak usah pakai buku. Kalau kamu mau tahu Hawking itu, ini loh, 3 ini aja. Cukup. Cukup.
Kamu disuruh beli 3 buku angel. Karena itu kamu masih mengalami titik buta. Kamu nggak usah. Saya itu punya kaset Hawking tuh banyak. Nah, kamu nggak usah beli-beli kaset yang kayak begini. Kita liatin. Kamu nggak usah beli-beli kayak gini. Mahal ini. Kayak gini. Gini-gini tuh mahal. Tapi kamu baca yang 3 itu sudah setara. Kamu nggak usah beli-beli yang kayak gini. Dulu beli habis uang ini. Nah, ini beli gini. Belinya gini. Belinya gini. Gitu. Kamu beli 3 itu aja loh, biar titik buta spiritualmu. Wah, Bang Aswa jualan buku. Wah, kamu mau selesai, mau sembuh nggak kamu? Ya, gimana? Bikin sendiri kamu nggak bisa. Ya, beli dulu. Dan saya kalau beli buku ini, bukunya Freud. Tuh. Dari Freud masih dalam kandungan tuh ada. Biar apa? Biar titik butamu selesai gitu. Ah, beli ya, beli. Aja beli lagi yang 2 itu. Tujuannya apa sih? Bukan biar promosi buku, bukan. Itu kan sisi orangnya promosi buku. Tapi intinya itu ini loh. Titik buta spiritualmu biar tuntas. Dipikir, saya jualan buku itu karena apa? Loh, saya diskusiin terus dengan kamu tiap hari. Nggak jualan tuh terus nggak ada omongan gitu. Kan kita omongin gitu loh. Aku sampai mau batal puasa ini. Bisa naik darah tinggi ini kalau untuk ngatasi titik buta spiritualmu kamu nggak ngerti gitu. Gitu ya. Nah, saya beli 3 buku semuanya yang belum punya. Malah tak hadiahin satu lagi itu. Yang beli dapat buku Here I Am. Itu juga itu nggak usah belilah, tak bonusin kayak gitu. Karena sekunder statusnya. Kalau udah 3 buku tadi yang itu sekunder, penguat. Yang inti itu 3. Kenapa? Itu yang paling banyak kita bicarakan, kita kuliahkan. Biar apa? Titik buta diri, titik buta aku itu tuntas gitu loh. Dan kamu juga bangga. Ini loh yang menemani perjalananku untuk mengatasi titik buta S besar, S kecilku. Nah, gitu loh. Kamu harus apa itu bikinkan ruangan khusus itu. Mana sih? Biar kamu tahu kehidupan jiwa gitu. Panen Mas Camin, ya nggak apa-apa panen kan. Tapi itu kamu punya proyek. Nah itu Mas Camin jangan langsung hubungi Mas Camin. Setelah titik buta spiritualmu selesai, kamu bisa ngajar nanti. Lihat aja yang sudah selesai titik buta spiritual. Ngajar kan. Kamu juga begitu harus. Mereka dulu nggak perlu saya suruh 3 buku, langsung mana bang buku yang bisa saya baca semua. Waduh, diborongnya semua. Pak Rudi yang paling kalau datang di kantor. Kamu harus begitu juga. Setelah itu baru kamu bisa kembangin kemanusiaanmu, bikin ilmu. Tapi itu memang butuh ilmu bahasa. Bahasa PCI sudah mau selesai bikin ilmu tata bahasa. Dengan ilmu itu kamu bisa belajar bahasa apa saja. Susah susah banget sih. Ya, hubungi Mas Camin. Ya, skincare off dulu lah ya. Nanti setelah kita selesaikan titik buta spiritual kita, nanti PCI akan menggelar itu titik buta bahasa. Spiritual kok nggak bisa berbahasa? Titik buta bahasa itu sudah kita garap sekarang dengan tim Kabunahan. Kamu tinggal, kalau kamu sudah biasa ngobrolin ini dengan baik, nanti kan kita mau launching tuh titik buta bahasa, nanti titik buta filsafat. Wah, ikutin dari sini gitu. Biar selesailah Indonesia ini. Negara besar kok, negara 100% beragama,
dengan Islam terbesar di dunia, nggak selesai, rugi kita jadi orang beragama itu. Rugi, nggak selesaikan lah. Mumpung bulan puasa ini, jual kelapa muda, berbonus buku. Nah iya, puluhan tahun kok gitu-gitu aja. Udah, alumni MTLOC garap itu udah. Titik buta semua kita petakan. Habis ini baru titik buta bahasa. Titik buta bahasa ya itu kamu harus mulai diselesaikan. Gitu. Semua titik buta harus kita tuntaskan gitu ya. Ayo mari kita sama-sama ini. Semua titik buta harus dituntaskan. Semua titik buta pada aku dan pada orang belum ini, pada kambing belum, pada alam tuh belum, dan pada orang serta pada alam. Nah ini ya. Harus tuntas di zamanku gitu. Jangan harus tuntas lah ya. Harus terketahui gitu. Jadi orang beragama kok diremehin banget gitu. Aku ya diremehin ya. Oke, awas kau ya. Tunggu kamu nanti. Nah, tuh ada Imam Syafi'i datang, datang kan. Imam Syafi'i. Dan ini kamu gampang gitu. Saya beli buku itu anggarannya sekarang adalah dari dulu ya. Saya hitung-hitung saya kalau beli buku itu. Sudah ada lah 700 jutaan. Nah, sudah ada 700 jutaan tuh saya beli buku kaset apa semua. Banyak saya beli buku itu. Mas Camim lah yang tahu. Saya beli buku itu karena pakai kartu kreditnya Mas Camim. Kemarin aja baru beli 4. Baru dapat duit dari Mas Camim. Dapat itu loh buku Radical Awakening kan. Kan dapat duit tuh. Saya beliin buku itu udah. Beliin buku Mas. Biar apa? Biar saya titik buta inilah. Nggak usah numpuk-numpuk duit. Beliin buku aja saya. Jatah saya itu beli buku. Gitu. Nah, Mas Camin BI checking aman ini. Pokoknya tiap bulan tuh saya pakai kartu kreditnya. Gitu. Beliin, 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 beliin. Kok Indonesia sebesar ini gitu ya. Umat Islam terbesar di dunia kok. Wah, kenapa sih? Ternyata titik buta itu tidak pernah diatasi. Pelajaran-pelajaran itu tidak mengatasi titik buta. Justru pelajaran itu langsung mengatasi titik buta pada alam. Kita lebih tahu hukum Newton daripada hukum nature of self. Ya kan? Nah, itu. Kita lebih tahu hukum-hukum fisika daripada hukum-hukum pada aku. Ya gitu. Nggak boleh lagi terjadi begitu. Sekolah biarkan dia sekolah itu untuk mengatasi titik buta pada alam. Udah biarin itu. Tapi untuk titik buta pada aku dan pada orang, serahkan ke CI. Jangan lupa anggaran dibagi dua. Anggaran pendidikan kan dibagi dua. Dibagi dua. Oke itu ya. Jadi hari ini sampai ini dulu. Biar apa? Biar hidupmu itu ini loh. Menarik untuk biografi. Aduh. Menarik untuk biografi. Oh, sokop alumni MTLOC enggak
hidupnya monoton, nah, jualan donat, ya jualan donat, ya ngaji, ya nulis buku, ya ngembangin peradaban gitu. Nah, jual donat toh. Oke itu ya. Dan ini teman-teman ini jangan, pokoknya ini ya nggak apa-apa lah ini. Tiga buku ini titik buta spiritual. Nanti pada akhirnya kamu akan belajar ilmu tata bahasa untuk mengatasi titik buta bahasa. Biar kamu ngomong, ah itu maksudku. Ah, jengkel saya, apa maksudmu? Nggak kamu bisa kamu ucapkan. Titik buta bahasa. Setelah ini baru berkembanglah ilmu humaniora. Titik buta humaniora. Jadi siapin duitmu untuk menyelesaikan kemanusiaan. Murah-murah. Saya itu apa ya, beli buku titik buta pada alam, saya pelajari semua, tak pelajari. Pokoknya setiap hari tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi sampai pegel. Sampai ini kok tiap hari beli buku. Lagi mana nggak beli? Titik buta spiritual, oke. Titik buta bahasa harus diselesaikan. Titik buta humaniora, titik buta alam itu harus diselesaikan. Artinya ini satu kampus sendiri nih. Dan kamu harus ikut. Kenapa? Nah, kamu kan juga terlahir untuk menyelesaikan itu. Gitu. Sehingga apa? Hidupmu layak menjadi menarik untuk biografi. Gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari dari biografinya Hawking. Jadi bukan hanya kita baca dongeng gitu, enggak. Harus menggerakkan gitu ya. Karaktermu itu harus bomboraka ya, harus menyala abangku gitu. Karaktermu itu harus menyala gitu. Oke lah, yang belum beli langsung beli. Nggak usah tunggu-tunggu. Mau selesai nggak titik butam? Apalagi ini ilmu bahasa itu harus beli lagi, tapi murah. Nggak sebanyak saya lah itu. Saya itu ada 700 juta itu beli buku. Oke ya, matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Udah stay tune ya di titik balik perubahan. Jangan lupa yang belum punya buku-buku untuk melihat titik buta spiritual, silakan japri. Terima kasih. Kita bertemu Senin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.